Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ning selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam serta teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad serta salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada kesempatan pagi ini, saya Anggisa Putri akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pemikiran Filsafat Ibnu Rushd. Riwayat hidup Ibnu Rushd. Ibnu Rushd atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Rushd. Beliau berasal dari Andalusia. Ibnu Rushd lahir di Cordoba, Andalusia pada tahun 520 Hijriah atau 14 April 1126 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Abu Al-Qasim seorang hakim di Cordoba dan kakeknya yang terkenal sebagai ahli fikih. Demikian dia lahir dari keluarga yang terhormat dan taat beragama. Lingkungan yang mendukung ini membuat Ibnu Rushd kecil haus ilmu pengetahuan. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak, Ibnu Rushd mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta mendalami ilmu-ilmu eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkar keluarga dan menuntut ilmu. Ibnu Rushd mendatangi para fuqaha yang menonjol di Andalusia untuk menimba ilmu. Di antaranya yaitu Abu Al-Aim Bashkawal, Abu Marwan bin Masarah, Abu Bakar bin Sam'un, dan lain-lain. Ia terkenal dengan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran. Ibnu Rushd belajar dari Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bin Karbul. Dalam bidang filsafat, ia belajar pada Ibnu Bajjah, filsuf besar di Eropa sebelum Ibnu Rushd. Selain itu, ia juga berhubungan dengan Dr. Abu Marwan bin Zur dan Raja dinasti Muwahhidun, terutama dengan Amir ketiga Khalifah itu Abu Yusuf Al-Mansur. Hubungan dan kepercayaan tersebut akhirnya Ibnu Rushd dilantik sebagai hakim di Sevilla pada tahun 1169. 2 tahun kemudian beliau dilantik menjadi hakim di Cordoba. Kemudian dilantik sebagai dokter istana pada tahun 1182 Masehi. Namun sayangnya karena ajaran filsafatnya banyak ulama yang tidak menyukainya, bahkan ada yang sampai mengkafirkan Ibnu Rushd. Ada juga sekelompok ulama yang berusaha menyingkirkan dan memfitnah bahwa dia telah menyebarkan ajaran filsafat yang menyimpang dari ajaran Islam. Atas tuduhan itulah Ibnu Rushd diasingkan oleh pemerintah ke suatu tempat bernama Lucena. Tidak hanya itu, banyak di antara karya-karya filsafatnya dibakar dan diharamkan untuk dipelajari. Setelah beberapa orang termuka dapat meyakinkan Khalifah Al-Mansur tentang Ibnu Rushd ini dari fitnah dan tuduhan, maka baru dibebaskanlah Ibnu Rushd. Akan tetapi tidak lama kemudian fitnah dan tuduhan seperti semula kembali terulang. Sebagai akibatnya, pada kali ini Ibnu Rushd diasingkan ke negeri Maghribi atau Maroko. Di sanalah kemudian Ibnu Rushd menghabiskan sisa umurnya dan ajalnya menjemput pada tanggal 19 Safar 595 Hijriah atau ia wafat meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat, Timur. Kematiannya menjadikan kehilangan cukup besar bagi kerajaan dan umat Islam di Spanyol. Beliau meninggalkan tulisan dalam berbagai bidang seperti falsafah, kedokteran, ilmu kalam, falak, fikih, haji bintang, dan lainnya. Semasa hidup Ibnu Rushd seorang yang beliau suka hidup sederhana dan bersahaja tanpa memperdulikan tentang pakaian, harta, dan benda. Satu ciri dari kebaikannya yaitu beliau rendah hati, terutama pada orang-orang yang miskin. Kehidupannya sangat
sebagian besar digunakan untuk menjalani tugas sebagai hakim dan dokter. Tapi di barat ia dikenal sebagai filsuf yang banyak mengkaji dan mengomentari pemikiran Aristoteles. Ibnu Rushd termasuk orang yang jenius, banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum, filsafat, menguasai ilmu kedokteran, kalam, bahasa, fisika, astronomi. Pemikiran Ibnu Rushd ternyata tidak hanya beredar di kalangan Islam, tapi di Eropa pada abad pertengahan ada gerakan kefilsafatan yang kemudian dinamai sebagai Averroisme yang digerakkan oleh golongan muda Eropa yang mempelajari pikiran-pikiran Ibnu Rushd. Selanjutnya itu karya-karya Ibnu Rushd. Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rushd bisa dilihat pada karya-karyanya. Berbagai karya selalu membahas dalam 3 bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Kalau karya Ibnu Rushd ini masih dilacak sebagai berikut. Kalau karya asli pemikiran Ibnu Rushd meliputi berbagai bidang seperti filsafat, kedokteran, fisik, usul fikih atau usul fikih, psikolog, dan lain-lain. Contohnya yang terkenal yaitu Tahfudz al-Tahfudz, kerancuan dari buku kerancuan. Buku ini merupakan magnum opus dan puncak kematangan pemikir filsafat Ibnu Rushd. Isi buku ini merupakan serangan balasan Ibnu Rushd atas Al-Ghazali. Selanjutnya ada buku Fas al-Maqal fi ma bai al-hikmah wa al-syariah min al-ittisal, penjelasan mengenai hubungan falsafah dan agama. Dan ada juga dan banyak lagi buku karya-karya asli Ibnu Rushd. Selanjutnya ada karya ulasan Ibnu Rushd. Karya ulasan itu tidak hanya mengulas karya-karya pemikiran Aristoteles, tapi juga filsuf-filsuf Yunani lainnya seperti Galen dan Porphyry. Sebagian karya tersebut masih bersifat manuskrip yang tersimpan di beberapa perpustakaan di Eropa. Di antara karya-karyanya itu Urjazah fi Al-Tib, ulasan Ibnu Rushd atas syair-syair Ibnu Sina. Terus ada kitab Al-Hayawan 1169, ini komentar atas karya Aristoteles yang judul De Anima. Dan masih banyak lagi karya-karya dari tokoh Ibnu Rushd ini. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang pemikiran dari Ibnu Rushd. Pemikiran Ibnu Rushd yang pertama tentang Tuhan. Ibnu Rushd berusaha membuktikan adanya Allah dengan metode yaitu dalil inayah, ikhtirah, dan dalil gerak. Untuk dalil inayah, ini pembuktian bahwa tatanan alam diungkapkan melalui harmoni yang bisa dilihat pada bagian-bagiannya, yang benda-benda yang ada di dalamnya. Ia tidak hanya mengharmoni permukaan dan lahir saja, tapi juga harmoni dalam batin intinya. Dalil inayah dinyatakan bahwa keberadaan alam semesta ini sesuai dengan keberadaan manusia. Siang dan malam, bulan dan matahari, tumbuh-tumbuhan dan hewan semuanya sesuai dengan keberadaan manusia. Semua itu seolah-olah diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu, persesuaian yang mewujud ini dengan kepentingan manusia membawa asumsi bahwa semuanya tidak mungkin terjadi secara kebetulan, tapi sejatinya ada yang menghendaki keberadaannya. Ibnu Rushd mengambil dasar pemikiran dari ayat Al-Quran, yaitu yang artinya Quran surah An-Naba ayat 6-11 itu, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malammu sebagai pakaian, dan kami jadikan siangmu untuk mencari kehidupan. Contoh dari inayah ini, gambarannya Allah menciptakan gravitasi atau gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi ini kalau dia terlalu kuat gaya tariknya, pasti kita akan susah untuk bergerak. Karena kalau gaya tarik itu kecil, pasti kita akan melayang-layang. Untuk itu Allah ciptakan dengan pas gitu, sepas-pasnya agar kita bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai untuk kehidupan kita. Selanjutnya ada dalil ikhtirah. Dalil ikhtirah ini berkaitan dengan adanya Allah, yaitu penciptaan berdasarkan 2 premis dasar. Pertama, mewujud atau alam
adalah diciptakan. Kedua, setiap yang diciptakan pasti mempunyai pencipta. Kesimpulannya, bagi mewujud terdapat pelaku dan pencipta. Dalam pandangan Ibnu Rushd, dalil ikhtira adalah sesuatu yang langsung diketahui oleh indera. Dalil ini didasarkan pada fenomena ciptaan segala makhluk seperti ciptaan kehidupan yang pada benda mati dan berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Contoh dalil ikhtira ini seperti jumlah manusia, populasi yang ikhtira ini nampak oleh mata, alam. Selanjutnya itu dalil gerak. Ibnu Rushd juga mengemukakan dalil lain, yaitu dalil gerak atau dalil penggerak. Dalil ini berasal dari Aristoteles dan Ibnu Rushd memandangnya sebagai dalil yang meyakinkan tentang adanya Allah seperti digunakan Aristoteles. Dalil ini menjelaskan bahwa gerak ini tidak tetap dalam suatu keadaan tapi selalu berubah-ubah. Contoh dalil gerak ini, misalnya Allah menggerakkan bumi, Allah menggerakkan matahari. Semua segala sesuatu dalam semesta ini pasti ada yang menggerakkan, itu Allah. Selanjutnya pemikiran tentang Ibnu Rushd tentang alam, penciptaan alam. Penciptaan alam tidak dapat dilepas dari pembicaraan mengenai sang pencipta. Artinya ada hubungan erat antara alam termasuk manusia dan Tuhan yang menciptakannya. Hubungan antara manusia dan Tuhan bukan hanya menyangkut penciptaan manusia belaka, melainkan mencakup penciptaan alam secara luas. Ini menjadi salah satu bahasan pemikiran filsafat metafisika yang merupakan rangkaian dari persoalan kejadian alam antara kekekalan dan pembaharuannya. Selain argumentasi Ibnu Rushd yang telah disebutkan itu, Ibnu Rushd juga mengargumenkan cara yang ditempuh untuk menguji dan membuktikan kebenaran pandangan Ibnu Rushd. Dia menempuh dua jalan pembuktian, yaitu dinamai dengan dalil inayah dan dalil ikhtira. Kata inayah berasal dari bahasa Arab yang artinya pertolongan. Ini membuktikan melalui dalil inayah, Ibnu Rushd menyerukan agar orang memperhatikan alam, yakni bahwa alam semesta serta segala bagian yang ada di dalamnya diciptakan dengan desain yang harmonis, tertata dan terpadu, bukan suatu kebetulan. Ibnu Rushd menunjukkan kelebihan dalil inayah, yaitu dalil ini mengajak orang untuk sampai pada pengetahuan yang benar. Dalil ini orang diajak untuk melakukan penyelidikan agar dapat mengungkapkan rahasia yang ada di balik alam semesta. Selanjutnya itu dalil ikhtira. Kata ikhtira berasal dari bahasa Arab yang berarti inovasi, seperti halnya pada dalil inayah. Dan pembuktiannya melalui dalil ini, Ibnu Rushd mengajak orang untuk memperhatikan alam, semua jenis makhluk, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia yang ada di alam raya ini. Mengenai ketentuan-ketentuan Allah atau qada dan qadar, bagi Ibnu Rushd, Allah telah memberi kemampuan kepada manusia dan alam untuk bergerak. Manusia misalnya dapat melakukan perbuatan dengan daya dan kemampuan dimilikinya, tetapi perbuatan itu akan menjadi sempurna dengan adanya sebab yang dimunculkan dari luar diri manusia, yaitu ditentukan oleh Allah. Jadi perbuatan manusia yang terjadi karena kemampuan yang ada pada manusia dan sebab-sebab yang ditentukan Allah secara bersama-sama. Sebab-sebab yang ditentukan Allah itulah yang disebut dengan ketentuan Allah atau qadar. Selanjutnya manusia ini Ibnu Rushd membahas tentang potensi manusia. Ibnu Rushd menyatakan adanya potensial rasional pada diri manusia yang berbeda dari beragam potensi lainnya, seperti potensi inderawi. Indera dapat mengetahui bentuk-bentuk sensori, bahkan dapat juga menangkap bentuk-bentuk secara umum yang ada menyertai materi. Akal dapat melepaskan bentuk dari materi yang akan ditunjuknya dan menggambarkan secara terpisah dari materi tersebut. Akal dan dapat menjangkau hakikat segala sesuatu sehingga dapat dicapai untuk pengetahuan. Seseorang dapat mencapai pemahaman melalui penjelasan pengertian tentang sesuatu. Ada dua macam pengertian, yaitu pengertian yang universal atau umum dan pengertian individual. Pengertian universal adalah
pengetahuan tentang pengertian umum yang terlepas dari materi, dan pengertian individual adalah pengertian tentang pengertian yang berkaitan dengan materi. Konsep akal yang dilepaskan makna universal dari wujud material bukan dikarenakan keadaan sebagai individu yang material. Bahkan jika masih demikian, maka ia merupakan salah satu benda universal yang menyusul. Wujud itu menjadi terbilang dengan banyaknya individu-individu dan timbulnya hubungan material dengannya. Pelepasan yang dimaksud dan itu disebabkan karena susunan tersebut penting untuk mengetahui benda-benda sederhana. Perbuatan pertama itu dinamakan konsepsi, yang kedua dinamakan pembenaran. Dengan demikian, potensi tersebut mempunyai 3 fungsi, yaitu pelepasan, takrir, penyusunan, tarkib, dan penetapan untuk hukum. Pelepasan yang dimaksud di sini adalah melepaskan makna dari materi, menyusun atau menggabungkan sebagian kepada yang lainnya, dan menjalankan sebagian dengan yang lainnya. Ibnu Rushd mengatakan bahwa sebagian makhluk adalah manusia, maka tidak mungkin wujudnya itu cukup hanya dengan 2 potensi saja, yaitu indera dan imajinasi, melainkan harus ada suatu potensi lain yang untuk mengetahui makna-makna yang berada di luar materi, yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Dengan demikian, banyak hal terkait dengan diri dengan sendiri memberi manfaat atau mendatangkan keutamaan yang secara prinsip menimbulkan kekuatan berpikir pada manusia. Menurut Ibnu Rushd itu ada akal praktis dan akal teoritis. Secara alamiah, manusia tidak hanya dikaruniai dasar-dasar pemikiran untuk diterapkan, melainkan juga dilengkapi dengan dasar-dasar lain yang sama sekali tidak diperuntukkan praktik dalam tindakan, dan juga secara nyata tampak manfaatnya di dalam wujud empirik, melainkan sebagai bentuk keutamaan bagi manusia, yaitu yang disebut dengan dasar-dasar ilmu teoritis. Karena itulah potensi tersebut menjadi sangat penting adanya. Potensi praktis adalah daya bersama pada semua manusia yang tak terkecuali, akan tetapi mereka berbeda-beda, ada yang kecil, ada pula yang besar kekurangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.